Halo, bersama saya Muda Fikrian di channel Pintar Ngoding. Di video ini kita akan membahas tentang view di Oracle. Nah, dalam prakteknya saya menggunakan Oracle 19c. Apa itu view? Jadi, view ini adalah sebuah representasi logik dari tabel atau kombinasi tabel lain. Atau bisa disebut sebagai virtual tabel. Nah, operasi di view itu hampir sama dengan tabel, seperti insert, update, delete, dan select. Jadi apa yang bisa dilakukan di tabel, bisa juga dilakukan di view untuk operasi DML-nya. Kemudian view itu memperoleh data dari tabel dasarnya. Dan semua operasi yang dilakukan di view akan mempengaruhi tabel dasarnya. Nah, biasanya view ini digunakan untuk menampilkan data dari tabel yang di-join. Sehingga ketika kita memanggil datanya, tidak perlu menuliskan query join yang panjang. Jadi, tujuan dari view ini untuk bisa menghemat penerapan query select. Meskipun di dalamnya bisa juga kita memanfaatkan query DML yang lain untuk insert, update, maupun delete melalui view. Jadi perubahan yang dilakukan di view juga akan berubah di tabel utamanya. Nah, untuk melihat daftar view dari sebuah user di database, itu menggunakan perintah select view name from user views. Oke, kita praktekkan di SQL Developer. Masih menggunakan user HR. Kita akan melihat daftar view yang ada di user HR ini. Select view name from user views. Control Enter. Oke, di user HR, secara default hanya ada satu view, yaitu EMP Details View. Kemudian bagaimana cara membuat view? Untuk membuat view, menggunakan perintah create view, kemudian diikuti nama view yang diinginkan, yang kemudian diikuti dengan query select. Contoh pembuatan view, create view, misalnya kita ingin membuat view dari data mahasiswa jurusan Teknik Informatika. Maka kita tinggal mendeklarasikan create view, kemudian nama view-nya adalah view underscore mahasiswa, as, baru diikuti query select. Jadi yang ingin ditampilkan hanya name dan nama, maka select name, nama from mahasiswa, where jurusan Teknik Informatika. Nah, kalau kita terapkan di user HR, misalnya kita ingin membuat view dari tabel employee. Nah, kita ingin menampilkan data view yang job ID-nya adalah IT Proc. Oke. Kalau query standarnya adalah select, kita hanya ingin menampilkan data first name, last name, email, dan job ID. Oke, maka kita tinggal menuliskan select first name, last name, email, job ID from employees where job ID-nya sama dengan IT Proc. Maka tampil data seperti ini. Ada 7 data. Nah, kalau misalkan kita pengen memodifikasinya agar first name, last name itu jadi satu kolom tersendiri. Nah, kita bisa menambahkan operator ini. Nah, agar ada pemisah antara first name dan last name, di sini diberi spasi. Oke, Control Enter. Maka ada keterangan tabel first name, last name. Nah, kita juga bisa memberikan alias as full name. Control Enter. Nah, sehingga jadi full name, email, dan job ID. Kita bisa menjadikan query select ini menjadi sebuah virtual tabel. Oke, kita copy
Kemudian kita membuat sebuah view, yaitu create view. Kita beri nama view employee IT Proc. Oke, as, baru query selectnya kita letakkan di sini, titik koma. Baru kemudian kita tekan Ctrl Enter. Maka view dengan nama view EMP IT Proc created. Nah, sekarang bagaimana cara memanggil view? Untuk memanggil view yang telah dibuat, itu menggunakan query select all from nama view-nya. Jadi ini sama seperti kita melakukan select semua data yang ada di tabel. Makanya tadi saya sebutkan bahwa view ini adalah representasi logik dari tabel, atau bisa dikatakan sebagai virtual tabel. Nah, contoh penerapan misalnya select all from nama view-nya, yaitu view mahasiswa. Nah, kalau di ini kita memanggilnya adalah select all from view EMP IT Proc. Ctrl Enter. Maka tampilannya akan sama dengan seperti kita memanggil query yang ada di sini. Jadi view ini digunakan untuk menyimpan query yang panjang. Biasanya seperti itu. Jadi misalkan penggabungan antara 2 tabel atau 3 tabel itu kan butuh query yang panjang. Karena harus melakukan select join. Harus di-join dengan 2 tabel. Maka untuk mempersingkat pemanggilan digunakanlah view. Makanya kita tidak perlu lagi menuliskan ini. Dan lagi, kolom yang tersedia itu bukan lagi first name, last name, tapi full name. Kolom yang tersedia adalah full name. Jadi kalau misalkan kita memanggil satu persatu kolom dari view EMP IT Proc, maka tinggal select full name sama email misalnya from nama view-nya. Oke. Jadi ini menjadi kolom tersendiri. Kemudian bagaimana cara menginsert data dari view? Bisakah kita melakukan insert data? Nah, untuk menambahkan data pada view, maka yang diperhatikan adalah struktur pada view tersebut. Untuk melihat struktur view, itu sama dengan seperti kita melihat strukturnya tabel, yaitu dengan query des, DESC, description ya. Kemudian diikuti nama view. Nah, jika saat membuat view hanya diselect 2 kolom ya, name dan nama, maka yang bisa diinputkan di tabel adalah name dan nama juga. Maka kolom-kolom yang lain itu tidak akan bisa diinputkan. Cara insertnya pun sama seperti insert ke tabel biasa, yaitu dengan cara insert into nama view, diikuti nama kolomnya, values, baru isinya, diakhiri dengan titik koma. Nah, kalau di sini, bagaimana cara melihat strukturnya? Maka DESC view EMP IT Proc. Oke, jadi ada full name, email itu tidak boleh kosong, job ID juga tidak boleh kosong. Nah, untuk menambahkannya dilakukan dengan cara insert into, kemudian view EMP IT Proc, diikuti nama kolom bisa disebutkan di sini, full name, email, job ID, values, baru nilainya. Nilainya adalah full name berupa varchar. Kita ketikkan di sini. Oke. Umar Khotob. Kemudian email. Diikuti job ID-nya. IT_proc. Ctrl Enter. Oke. Di sini keterangan errornya adalah virtual column not allowed here. Jadi, dia tidak bisa menginsertkan data dengan struktur seperti ini. Karena pertama dia merupakan virtual tabel dari tabel utama, yaitu tabel employees. Artinya ketika kita menginsertkan data melalui view, dia akan tersimpan di dalam tabel utamanya, yaitu tabel employees.
Sehingga yang perlu diperhatikan ketika menginsertkan data melalui view adalah struktur yang ada di tabel utamanya. Nah, di tabel utama, yaitu employees, tidak ada kolom full name. Yang ada hanya first name, last name, kemudian email, job ID. Tapi juga perlu mempertimbangkan struktur dari tabel employees. Kita coba cek strukturnya. Nah, ada employee ID yang tidak boleh kosong, last name yang tidak boleh kosong, email, hire date, job ID yang tidak boleh kosong. Nah, sedangkan di view ini hanya ada email dan job ID. Sehingga ketika menginsertkan data ke dalam tabel utamanya, dia akan terjadi error karena hire date dan last name serta employee ID-nya itu tidak ada value-nya. Nah, coba kita membuat view lain dengan create view. Kita akan membuat view dari tabel jobs. Oke, view jobs. As kita cek kolomnya ada job ID, job title, min salary sama max salary. Oke, kita coba tampilkan hanya job ID dan job title. Kita cek dulu strukturnya jobs. Oke, di sini ada job ID dan job title yang tidak boleh kosong. Oke, berarti kita harus mendeklarasikan job ID dan job title. Maka kita select job ID, job title from jobs. Oke, kemudian Ctrl Enter untuk membuat. Oke, view jobs created. Kemudian ketika kita menginsertkan data melalui view jobs, kita coba insert into view jobs. Kolomnya adalah job ID dan job title, values, bentuknya varchar, misalnya UI UX, job ID-nya UI UX, kemudian job title, UI UX designer. Oke, coba kita jalankan, Ctrl Enter. One row inserted. Kita cek data melalui view, select all from view jobs. Kita tambahkan where job ID UI UX. Oke, ada. Kita coba ganti ini, langsung mengakses ke tabel jobs. Nah, jadi bedanya itu. Kenapa kalau di view job hanya tampil job ID sama job title? Karena di create view-nya, ketika kita membuat view, hanya mendeklarasikan job ID dan job title. Maka hanya tersedia 2 kolom itu ada di view. Sedangkan ketika kita memanggil tabel utamanya, tabel dasarnya, maka semua kolom akan tertampilkan. Artinya, data yang baru saja kita insertkan, itu sudah masuk ke dalam tabel jobs. Oke, kemudian bagaimana cara mengupdate dan menghapus data dari view? Sebenarnya caranya sama seperti kita mengupdate dan menghapus data melalui tabel. Jadi seperti ini untuk mengupdate, update, kemudian nama view-nya, set, kolom yang mau di-set sama dengan diikuti dengan value-nya. Where, kita tambahkan kondisi where, kondisinya apa. Jadi data yang mana yang mau diubah. Kemudian delete pun seperti itu, delete, kemudian nama view, where, kondisinya nama view atau data yang mana yang mau dihapus. Oke, coba kita mengupdate data ini melalui view, update view jobs, set, kemudian nama kolomnya adalah job title. Kita tidak bisa mengubah min salary karena di view kita tidak mendeklarasikan kolom yang bernama min salary ataupun max salary. Job title kita ubah menjadi database administrator. Kemudian
Kita ubah job ID-nya db adm. Kita tambahkan where job ID-nya UI UX. Ctrl Enter. One row updated. Kita coba cek melalui view. Oke. UI UX sudah tidak ada, yang ada yaitu DB-ADM, ada tambahan DB-ADM, Database Administrator. Kalau misalkan kita cek di tabel utamanya, juga sudah tersedia. Nah, kalau kita menghapus tabel, itu menggunakan delete from. Kalau kita menghapus data melalui view, langsung delete, kemudian nama view-nya. Where job ID Jadi kalau misalkan kita menghapus data melalui tabel dasar, itu menggunakan delete from. Sedangkan kalau misalkan kita menghapus data melalui view, tidak perlu menggunakan from, jadi langsung delete view jobs, where lain-lainnya sama. Oke. Kita coba cek di tabel view-nya. Oke, DB-ADM sudah nggak ada. Coba di tabel utamanya. Sudah tidak ada juga. Oke, kemudian bagaimana cara membuat sebuah view itu menjadi read-only sehingga tidak bisa dilakukan insert, update, maupun delete data. Jadi hanya bisa dilakukan select atau menampilkan data. Format pembuatan view menjadi read-only itu dengan perintah create or replace view, nama view-nya as. Jadi kita mengulang lagi, hanya saja kita menambahkan or replace. Jadi membuat view baru atau mereplace view yang sudah ada. Nah, kemudian kita tuangkan lagi select-nya dan di akhir ditambahi with read only. Oke, penerapannya adalah create or replace view, kemudian nama view-nya adalah view jobs as. Nah, ini kita ulang lagi. Kemudian kita tambahkan with read only. Ctrl Enter. View jobs created. Nah, jadi dia create baru atau mereplace. Nah, jadi fungsinya sudah menjadi read only. Coba kita tambahkan data. Ya, tadi kan sudah di delete. Kita coba tambahkan data lagi. Di sini. Ctrl Enter. Oke. Cannot perform a DML operation on a read only view. Nah, kita tidak bisa menambahkan data. Kita juga tidak bisa mengupdate data, juga tidak bisa menghapus data. Yang bisa dilakukan hanya select data. Nah, kemudian bagaimana cara kita menghapus view? Untuk menghapus view itu menggunakan format perintah drop view diikuti nama view-nya. Kita coba praktekkan. Drop view yang akan kita hapus adalah view jobs. Ctrl Enter. Maka view jobs berhasil dihapus. Kita coba select melalui view. Tidak bisa karena view tersebut sudah terhapus. Kemudian kita cek keseluruhan daftar view. Ctrl Enter. Oke, hanya ada EMP detail view dan view EMP IT proc. Itu penjelasan tentang view, bagaimana cara kita membuat view, kemudian melakukan operasi DML melalui view, kemudian mengubah struktur view menjadi read only, dan terakhir adalah menghapus view. Demikian video ini, sampai jumpa di video berikutnya.